itu kan ada mitos-mitos yang katanya kalau cabut gigi Bisa buta ya. bisa buta. Nah, mitos-mitos apa saja yang ada di kedokteran gigi ini yang mungkin dokter pernah dengar dan mengatakan itu hal yang salah? Nggak ada masalah nih sama mata saya, soalnya ada tetangga saya, dia habis cabut gigi matanya jadi agak-agak Rabun lah. rabun, seperti itu. Jadi saya jelasin sebenarnya nggak ada hubungan ya. Kenapa? Ibaratnya ini sarafnya seperti ini. Ini saraf ke mata, ini saraf ke mulut. Jadi otomatis sarafnya aja sudah berbeda. Nggak ada hubungan si saraf di mulut dengan saraf di mata. Ya mungkin bisa buta kalau si dokter gigi nyabut gigi tangnya kena mata, ya otomatis pasti kesana dong ya. matanya. Oke, ketemu lagi di Ngojab bersama saya Domeswau, dan saat ini kita sedang berada di praktek dokter gigi. Langsung saja kita tanya-tanya bagaimana menjaga gigi untuk menjadi sehat. Oke, langsung saja Bu Dokter. Oke, silakan. Oke, selamat datang di Ngoja. Tahu Ngoja? Belum pernah dengar sih, mungkin baru perdana kali ya. Oke. Karena kita pemula. Jadi Ngoja itu ngobrol aja. Nah, jadi kita mau ngobrol ajanya itu mengajak kita santai, tapi dapat mengedukasi orang lain. Masyarakat ataupun teman-teman Ngoja yang sering nonton podcast kita di YouTube, di channel YouTube kita ya. Nah, langsung saja atau perkenalan dulu Dok, karena tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Jadi boleh saya kasih waktu untuk Dokter. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Monalisa Jessica, aslinya dari Kuala Langkat. Kami di sini merantau bersama suami, masih punya satu suami dan 2 orang anak. Oke. Dan akan tetap di suami yang satu? Iya dong. Bercanda ya? Kita lagi. Oke. Dan nggak ada... saya tamatan dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran Gigi USU. Tahun 2012. Oh, pasti masih adik saya. Iya. Dokter. Oke, baik Dok. Terima kasih perkenalannya. Dan kita langsung saja ke pertanyaan, boleh ya? Oh ya. Oke, saya mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Apa yang membuat dokter memilih jadi dokter gigi, bukan dokter yang lain? Sebenarnya sih dari awal saya tuh nggak ada niat mau jadi dokter. Cuman ya orang tua tahu kan harus jadi dokter begini. Oke, ya udah saya coba testing kemarin itu, testing senam paten kan. Pilihan pertama dokter umum, kedua dokter gigi, ketiga farmasi ya kalau saya nggak salah. Ya rupanya Tuhan berkehendak jadi dokter gigi, ya disinilah saya saat ini kan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Dan tadi kan dari profilnya, dokter bukan orang Nias. Papa saya Cina, mama saya Nias, marga Telombanua. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang terdampar di Nias Selatan. Jadi perantau kita di sini. Jadi bagaimana pengalaman dokter selama menjadi dokter gigi? Kalau selama di sini memang cukup banyak tantangan. Kenapa? Satu sisi mungkin dari segi pendidikan ya. Ya kebanyakan di sini kan orang awam dan mungkin pola pikir mereka masih berpikir ada yang murah, ada tukang gigi, ngapain harus cari yang mahal? Seperti itu kan. Jadi ya itu makanya agak sulitnya mengedukasi pasien dalam hal jangan mau termakan rayuan murah tapi ujung-ujungnya makin parah. Nah seperti itu, karena banyak kasus ini datang pasien ke tukang gigi hanya mau misalnya nih entah nyabut atau nambal atau apa yang aturannya hanya bermasalah di satu gigi, ujung-ujung merembet ke gigi yang lain. Akhirnya misalnya hanya harus mengeluarkan sekian rupiah, ujung-ujung jadi lebih
berkali-kali lipat gitu. Jadi maksud saya kasihan, saya melihat pasien ini seperti kayak dibodoh-bodohin. Ya, berarti ini itu. dari kacamata sebagai seorang dokter merasa, aduh kasihan sekali masyarakat kita. Bila ada pasien datang, saya pasti selalu mengedukasi ya, balik ke pasiennya lagi, mau kembali ke saya nggak masalah, mau ke tempat yang lain juga nggak masalah. Cuman saya selalu bilang kalau bisa ya dihindari, jangan ke tukang gigi. Karena ibaratnya tukang gigi itu kan nggak sekolah, bisa karena biasa. Jadi ibarat ilmu turun-turunan. Tapi kan ilmu itu belum pasti karena mereka nggak belajar. Betul. Beda kalau dia perawat gigi ya. Kalau perawat gigi masih kuliah, masih ada ilmunya gitu. Betul. Itu yang sangat disayangkan di sini. Berarti itu menjadi tantangan besar buat dokter menghadapi masyarakat kita di sini atau mengedukasikan mereka bagaimana menjaga gigi yang sehat. Oke. Atau ada tantangan lain selain itu? Biasa sih ya, mungkin masyarakat di sini juga karena udah terbiasa ke tukang gigi, harga pasti lebih murah. Jadi ketika saya kasih tahu harga di saya mahal sekali, Bagono, ya saya pasti jelasin jelas berbeda. Cara pembuatannya, tekniknya juga sudah berbeda seperti itu. Jadi ya tergantung di pasien gitu. Ada rupa, ada harga. Ada kualitas, ada harga. Nah, kita sekarang masuk ke profesinya, ya. Tadi kan hanya itu gambaran umum. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan gigi? Gini, mungkin dari hal kecil saja ya, seperti makanan. Misalnya gini, kita makan bakso itu otomatis panas, kemudian kita minumnya dingin. Ibaratnya panas kena ke dingin, ya bertentangan dong. Nah, makanya kadang-kadang pasien ngeluhin, aduh kenapa ya kok ngilu sekali, aduh kadang-kadang kok jadi giginya rapuh, ya seperti itu. Udah dari panas, tiba-tiba kita kasih yang dingin, ya udah jadinya sembrio. Si gigi jadinya rapuh gitu. Jadi kalau bisa ya jangan langsung ke yang dingin seperti itu. Mungkin ya namanya bakso panas-panas, sebetulnya minumnya dingin-dingin. Karena bakso itu kalau dimakan enaknya agak panas-panas. Apalagi cuaca hujan. Cuaca begini. Jadi kalau bisa ya udah dinetralin dulu si panas tadi dengan minum air putih biasa. Baru kemudian kalau emang mau minum yang dingin-dingin silakan. Itu. Kemudian ya dijaga juga teknik sikat giginya. Ya kalau dia malah sikat gigi, gimana dong mau bersih gigi tadi juga, ya sikat gigi 2 kali sehari, kemudian ya jangan menggigit-gigit yang keras-keras, kadang saking enaknya tulang ayam itu mungkin suka digigit-gigit. Itu saya dong. Jadi saya selalu bilang, kalau ada pasien datang misalnya mau nambal, dok ini kira-kira tahan tambalannya berapa lama? Jadi saya selalu jawab, tergantung apa yang dimakan ibu atau bapak. Kenapa gigi asli aja kita bisa tergigit batu atau apa bisa sompel, boro-boro gigi yang sudah ditambah. Nah jadi makanya saya bilang ya agak dihindari lah yang keras-keras, jangan juga yang namanya udah tulang tetap digigit. Ya udah gimana saya tertekan. Saya yang tertekan di sini dok karena kesukaan saya menggigit daging. Siap. Resolusi 2025. Oke dok. Jadi kalau makanan kayak berserat gitu juga gimana? Kalau untuk daging gitu nggak masalah, toh juga memang kita kan membutuhkan serat-seratan juga untuk tubuh. Cuman yang namanya baru selesai makan mungkin ada tersisa-sisa itu. Jadi saya sih selalu sering suka saranin pasien itu jangan menggunakan tusuk gigi. Kenapa? Itu tusuk gigi bulat. Misalnya kita sering suka menusuk di daerah tertentu, si gusi tadi otomatis mengikuti bentuk tusuk gigi. Otomatis nanti kelihatan itu bulat seperti ini, nanti bulat seperti tusukan tusuk gigi. Jadi saya selalu saranin pasien itu untuk pakai dental flossing. Ada tuh nanti saya kasih tunjuk. Dia seperti huruf F, dia ada benang. Nah, si benang tadi kita masukin di antara selah gigi. Jadi seandainya ada daging yang misalnya nyangkut nih di sini, ya kita sambil tarik si benang tadi keluar. Jadi nggak melukai si gusi dan makanan yang menyangkut tadi pun bisa lepas seperti itu.
Ini teman-teman, ini kebiasaan saya juga benar. Ini pakai tusuk gigi dan sampai sekarang ini mungkin saya akan cek ya. Boleh. Setelah istri saya nanti cek, mungkin saya akan ke sini di kemudian hari saya kesini lagi karena benar saya pakai tusuk gigi dan sampai saat ini kayak ada lubang di antara itu. Jadi efek kelamaan ya, makanan terus masuk ya, terus ditusuk ya, si gusi tadi makin lama makin turun. Oke. Seperti itu. Nah, makanan apa yang selain tadi apa kayak bakso, makan yang panas, pakai setelah itu minum air dingin. Nah, makanan selain itu apa yang membuat gigi cepat rusak? Banyak sih ya, anak-anak pasti lebih tahu tuh. Contohnya makanan manis-manis, permen, coklat. Nah, boleh dimakan, cuman dalam porsi yang tepat ya. Dan juga saran saya setelah makan yang manis-manis ataupun misalnya minum soda atau apapun itu, kalau bisa berkumur air putih gitu, supaya apa? Supaya sisa-sisa makanan itu enggak nempel di mulut. Kemudian misalnya nih, apalagi habis makan coklat langsung tidur. Nah, tanpa ada kumur-kumur, otomatis ya si endapan tadi itu, sisa-sisa makanan pasti udah berfermentasi di mulut, udahlah kesukaan si kuman-kuman. Iya, betul. Yang awalnya mungkin lubangnya kecil, lama-lama jadi makin lebar. Oke. Nah, selain itu, kan ada mitos-mitos yang katanya kalau cabut gigi bisa buta. Nah, mitos-mitos apa saja yang ada di kedokteran gigi ini yang mungkin dokter pernah dengar dan mengatakan itu hal yang salah atau tidak benar ya, bukan yang salah? Mungkin sering kita takutin di anak-anak tuh, jangan makan banyak-banyak coklat, nanti giginya busuk, ada ulatnya. Nggak ada sih ulat di mulut itu, kecuali mungkin memang kondisinya udah busuk parah, kemungkinan berulat atau apa, mungkin bisa jadi tanpa ada pembersihan dari si yang empunya. Jadi kemungkinan ada, cuman jarang. Itu udah kasus yang berat ya. Nah, yang kedua, mungkin orang mikir, banyak nih pasien, dok, nggak masalah nih, saya cabut gigi 2 atau 1. Nggak ada masalah nih sama mata saya, soalnya ada tetangga saya, dia habis cabut gigi matanya jadi agak-agak rabun, seperti itu. Jadi saya jelasin sebenarnya nggak ada hubungan ya. Kenapa? Ibaratnya ini sarafnya seperti ini saraf ke mata, ini saraf ke mulut. Jadi otomatis sarafnya aja sudah berbeda. Nggak ada hubungan si saraf di mulut dengan saraf di mata. Ya mungkin bisa buta kalau si dokter gigi nyabut gigi, tangannya kena mata, ya otomatis pasti kesana dong. Aduh, kadang-kadang capek sih meladenin pertanyaan yang sama dan menjelaskannya ya. Saya nggak ada hubungannya ibu. Iya, masih banyaklah alasan mereka. Ya udah, tenangin diri aja, kalau mau ya saya cabut, tidak, nggak masalah. Tuh. Nah, apa fakta yang paling penting tentang kesehatan ini yang perlu diketahui oleh masyarakat? Gimana ya? Faktanya pasien itu suka datang kalau misalnya si gigi udah sakit. Karena saya selalu edukasi, selalu cek ya giginya 6 bulan sekali minimal. Jadi maksimal tuh 1 tahun sekali lah kalau emang ada kesibukan. Cuman ya tetap disaranin sih 6 bulan sekali. Kenapa? Karena untuk kita melihat nih, awalnya mungkin lubangnya kecil, lama-lama udah sebesar seperti ini. Nah, jadi ya udah otomatis ini pasti sakit. Jadi kalau udah sakit, pasti pasien datang minta obat. Nah, kebiasaan pasien kalau udah minum obat udah nggak sakit, nggak akan balik lagi, nggak akan cabut gigi lagi. Kemudian kambuh lagi si gigi, datang lagi. Jadi si dokternya udah, aduh pasiennya ini aja, masalahnya ini aja. Padahal udah selalu kita bilang, ya udah nanti udah nggak sakit datang lagi ya. Nah, itulah faktanya sih Pak. Rata-rata di Indonesia ini ya, nggak usah di sini, di Indonesia ini pasien nggak akan datang ke dokter gigi kalau nggak ada keluhan sakit. Seperti itu sih. Jadi ya kita memulai dari diri kita sendiri. Apa salahnya kita mengecek? Misalnya kenapa? Karena makin kecil lubang, biaya otomatis makin minimal. Kalau lubang makin besar, otomatis biaya pasti lebih mahal.
seperti itu. Oke, ini makin ke dalam ini makin teredukasi ya. Iya. Ini baik sekali untuk kita nanti teman-teman ngoja di luar sana kalau nonton ini sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk menjaga kesehatan gigi di rumah ya. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa tips yang bisa Anda berikan untuk menjaga kesehatan gigi? Baik. Untuk tipsnya sih gampang, asal kita rutin melakukannya ya, dan nggak malas-malasan. Yang pertama itu ya tipsnya kalau bisa kita sikat gigi itu 2 kali sehari. Pagi, kalau bisa sih setelah makan, kemudian malam hari sebelum tidur, gitu. Kemudian yang kedua ya kita hindari makan-makan yang manis ataupun yang lengket. Jadi setelah makan makanan manis ya kalau bisa berkumur supaya tidak ada sisa yang terpendam di mulut kita. Kemudian yang ketiga, rutin berkala untuk cek kesehatan gigi dan mulutnya ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Gampang toh tipsnya. Iya, hanya 3 ya. Iya. Cuman kita kadang malas melakukan. Agak ribet lah begini ya. Apalagi kalau misalnya bangun pagi, malam atau pagi ya, bangun pagi, udahlah, udah. Biasa kan masyarakat bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ini lupa masuk gigi. Udah kebiasaan yang sulit diubah. Diubah ya, betul sekali. Nah, bagaimana cara untuk memilih dokter yang tepat soal gigi ini? Gimana ya, mungkin rada agak sensitif kalau seperti ini. Kenapa ya? Tergantung pasien nyamannya di mana. Saya sih nggak masalah gitu kan. Nggak, soal misalnya mungkin itu soal kenyamanan dan segala macam. Mungkin ada alat yang memang. Nah, memang di kedokteran gigi saat ini banyak sih perkembangan produk-produk terbaru gitu kan ya. Jadi ya mungkin di tempat saya ya standar lah. Saya juga nggak bilang yang wow atau yang gimana ya. Standar, yang penting saya bisa tetap melayani. Memang masih banyak kurangnya, cuman ya lumayan nih mahal nih biayanya. Untuk mencicil alat satu aja sudah berapa puluh juta kan. Jadi ya mungkin kalau memang ada kasus-kasus yang tidak bisa saya tangani, pasti saya rujuk dan ke Medan sih lebih utamanya. Contohnya mungkin pasien ada nanya mau tanam gigi. Nah, kadang-kadang agak rancu pertanyaan pasien ini, tanam gigi itu yang seperti apa? Kenapa? Karena versi orang di sini tanam gigi itu lebih ke kayak di tukang gigi pasang gigi palsu, kemudian kayak permanen, nggak bisa dibuka pasang. Makanya mereka bilang tanam gigi. Nah, sedangkan kalau misalnya gigi tanam di bahasa kedokteran kita itu seperti implan gigi. Implan gigi itu ya kita mengganti gigi yang sudah hilang dengan nanti kita masukkan baut ke dalam tulang gigi, kemudian ya kita observasi, semoga aja si baut tadi, karena kan bahan-bahannya bukan yang ini, lebih ke kayak stainless steel atau apa gitu kan. Jadi kita lihat apakah tidak ada alergi atau gimana, kemudian setelah aman baru kita pasang gigi tiruan palsu yang berbentuk mahkota gigi. Jadi ibaratnya dan itu tekanan gigi palsunya itu, gigi tanam itu, gigi yang diimplan itu setara dengan gigi asli. Berbeda dengan gigi palsu. Itulah yang sekarang lagi tren boomingnya. Memang mahal. Dan di sini belum ada ya? Atau udah ada? Saya kurang tahu, mungkin kalau di Gunung Sitoli sudah ada, tapi kalau di Medan sudah sering. Seringnya, soalnya berarti udah masalah gigi seperti misalnya mau tanam gigi itu, berarti sudah hal biasa di sana. Sudah hal biasa kalau di Medan. Karena alatnya juga canggih, alatnya. Kalau kita di sini kan masih keterbatasan alat, jadi ya ngapain kita lakukan yang memang bukan kompetensi kita. Betul, jadi bagus kita rujuk ke spesialisnya, karena di dokter gigi ini juga banyak spesialisnya. Bukan ibaratnya kayak dokter umum nih, ada spesialis penyakit dalam, penyakit yang lainnya, penyakit mata, jantung. Nah, dokter gigi pun juga ada spesialisnya, banyak gitu. Jadi di Medan sih yang banyak, di sini di kota besar udah banyak. Kalau di ya semoga aja ada perhatian pemerintah membuka
beasiswa untuk untuk melanjutkan masuk ke spesialis. spesialis. Oh, Lumayan kan terbantu. Nanti kita duluan daftar. mohon ya. Mohon perhatiannya. Oke. Nah, eh, ini pertanyaan terakhir dan dari yang tadi agak turun lagi, saya turunkan lagi ini supaya Baik. supaya ini nggak tegang terus kayaknya. Nah, kalau sikat gigi yang benar itu seperti apa? Karena kadang ada yang bilang naik turun, dan ada juga yang menggosoknya lurus. Nah, mana yang lebih bagus? Sebenarnya kalau teknik sikat gigi sih, kalau di anak-anak saya sih lebih suka itu, kalau anak-anak mungkin suka nonton Ipin Upin ya. Nah, oke. Jadi kalau untuk anak-anak boleh nih di searching di YouTube teknik sikat gigi Ipin Upin. Karena mereka tuh lebih seperti kayak bulat. Nah, itu anak-anak sih lebih saya anjurin. Namanya anak-anak juga, tapi tetap di bawah pengawasan orang tua ya. Nah, kalau untuk kita orang dewasa gitu kan, jadi sebenarnya bukan seperti ini, bukan juga bulat-bulat, tapi dia digetar-getarin. Ini teknik sikat gigi gini, digetarin kemudian disongket ke atas. Jadi yang kita getarin itu antara si gusi dengan si gigi. Jadi bulu-bulu sikat gigi ini masuk ke sela-sela gigi. Jadi di situ yang banyak tersisa makanan kan, nyangkut. Jadi itu yang kita getarin supaya tersongket ke atas keluar seperti ini. Dari pinggiran dulu, kemudian lanjut ke sebelah kanan, kemudian yang di atas juga sama, yang di atas seperti ini ya. Nah, seperti ini digetarin, disongket, kemudian didorong ke bawah. Begitu seterusnya. Kemudian habis dari permukaan gigi yang arah pipi, kemudian yang bagian dalam gigi juga tetap kita sikat. Sama tekniknya, sama, digetar-getarin kemudian diturunin ke bawah. Yang ini juga seperti ini juga, bawah juga digetarin kemudian disongket ke dalam. Kemudian jangan lupa disikat juga permukaan giginya seperti ini. Nah, boleh seperti ini tapi hanya khusus permukaan gigi, bukan semua gigi seperti ini. Kemudian jangan lupa juga disikat lidahnya. Karena lidah itu kan mau tuh kadang-kadang putih-putih. Nah, itu sisa-sisa makanan yang tidak bisa dibersihkan dengan kumur aja. Jadi mau nggak mau kita bantu sikat lidah. Nah, kalau misalkan pakai obat kumur-kumur itu, Dok, gimana? Apakah bagus untuk kesehatan gigi atau tidak? Ya, tergantung gimana ya. Guna obat kumur itu mungkin supaya nafas kita agak tidak berbau ya. Jadi saya saranin sih boleh, apalagi jual obat kumur yang di luaran itu, yang pabrikan juga boleh. Cuman tergantungnya, kadang-kadang kita belum tentu cocok dengan produk tersebut. Kenapa? Karena produk di luaran sana kebanyakan mengandung alkohol. Nah, alkohol, apalagi kita modelnya mungkin yang giginya sensitif, yang sedikit-sedikit ngilu, kalau ditambah lagi kita berkumur dengan alkohol, bahan campurannya alkohol, otomatis makin, karena dia kan kayak dingin, rasanya tuh makin ngilu, otomatis pasti makin ngilu. Jadi kalau misalnya mau yang alami buat sendiri sih sebenarnya lebih bagus. Misalnya ini daun sirih kita rebus, kita ambil beberapa lembar, kita rebus dari misalnya full ini satu baskom atau satu dadang gitu kan, kita rebus sampai setengah. Kemudian ya udah itu kita pakai kumurnya. Boleh. Jadi fresh kan, misalnya berapa hari habis ya udah buat lagi. Intinya ini lebih alami. Kalau yang pabrikan kan ada kimianya, lain-lain tambahan. Jadi saran saya sih kalau mau buat sendiri lebih baik dan lebih bagus. Nah, ini kan kita di di klinik ya, di klinik, dan kalau boleh tahu, Dok, di sini apa saja yang bisa konsultasikan dan dikerjakan di klinik ini? Ya. Jadi di praktek kita tuh bisa pencabutan gigi dewasa dan juga anak-anak, kemudian membersihkan karang gigi, kemudian penambalan gigi baik itu dewasa ataupun anak-anak, kemudian pemasangan behel, pembuatan gigi palsu, kemudian bleaching gigi ataupun pemutihan gigi seperti itu. Kemudian ya gigi, kita merawat gigi yang sakit gitu, perawatan gigi. Nah, seperti itu di sini masih bisa dilakukan. Siap.
Makasih dok. Nah, ini closing statement. Apa yang ingin sampaikan ke teman-teman Ngojar ataupun ke masyarakat, khususnya Kabupaten Selatan, karena klinik dokter kan ada di Kabupaten, berdomisili di sini. Apa yang ingin sampaikan? Oke, baik. Saran saya sih, kalau bisa cek rutin ya, 6 bulan sekali ke dokter gigi. Bebas, saya bukan promosiin tempat saya nih, jadi bebas mau ke dokter gigi mana aja silakan, yang mana kalian nyamannya, karena ya ibaratnya tak kenal maka tak sayang, baik kebiasaan seperti itu kan. Jadi yang penting cek rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali supaya kita bisa tahu apa masalah di gigi dan mulut kita, karena kalau gigi lebih banyak orang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi kan. Jadi kayaknya itu nggak berlaku sama pasien saya. Mereka selalu bilang, aduh dok, lebih baik saya sakit hati daripada sakit gigi. Karena apa? Nggak bisa tidur saya dok, udah berapa hari. Mana mau kata saya mata panda. Jadi ya mencegah lebih baik daripada mengobati seperti itu. Oke. Dan lokasinya di mana ini? Di Kabupaten Selatan. Saya lokasinya di Jalan DI Panjaitan nomor 28, atau orang mungkin biasa taunya Pasar Onan Lama. Ya. Seperti itu. Tepat di depan gorengan. Oke, berarti habis makan sini makan gorengan loh. Yes. Oke, makasih dok sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita di Ngoja, dan kami sangat apresiasi ya bisa diundang ya, walaupun tempatnya tetap di klinik kami, tapi di sini karena ini podcast kami undang, tempatnya kami pakai. Jadi terima kasih sudah kasih tempat dan mau ngasih waktu untuk kami, dan semoga klinik ini menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten Selatan secara khusus. Oke, terima kasih dok, dan semoga sukses terus. Jangan lupa tonton terus, like, comment, subscribe Ngoja Podcast. Bye-bye.